Mengapa maskot Pink Tuntun begitu populer di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pink Tuntun, maskot lucu Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, telah menarik perhatian dunia melampaui para atlet dunia yang sedang bertanding di lapangan. Hampir semua dubes dan 32 presiden negara lain yang menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing, termasuk Raja Monaco Prince Albert II, juga ingin membeli Pink Tuntun untuk dua cucunya. Mengapa Pink Tuntun, panda berlapis es, bisa begitu populer? Menurut banyak media lokal maupun para atlet internasional yang ikut pertandingan di Beijing, di banyak toko barang dagangan berlisensi Olimpiade, sebenarnya maskot Pink Tuntun telah lama terjual habis. Pada hari kelima Tahun Baru Imlek, banyak warga Beijing dan sekitarnya datang ke toko merchandise berlisensi di Wangfujing, Beijing, di pagi hari untuk mengantri membeli kotak buta buatan tangan dan mainan mewah Pink Tuntun. Banyak di antara mereka terbeku di dalam barisan di bawah suhu 0 derajat dan masih tetap tidak dapat membelinya. Sebuah maskot kecil dan lucu berbentuk panda sulit dibeli telah merupakan lambang nyata dari booming ekonomi es dan salju saat ini. Untuk membuktikannya sendiri, Ricky berusaha mencari penjualan maskot baik di online platform besar seperti Tmall, Taobao, JD.com, bahkan sampai Meituan, Tianping, dan sebagainya. Ataupun penjualan di offline. Semuanya memang telah kehabisan stok. Harus diakui suatu kesuksesan besar dari marketing team Pink Tuntun yang semuanya mencerminkan popularitas tinggi dari maskot Olimpiade Musim Dingin. Penampilan Pink Tuntun yang imut-imut dan menggemaskan ini persis seperti desain unik para astronot yang membuat banyak orang jatuh hati. Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 merupakan Olimpiade Musim Dingin pertama diselenggarakan di China, acara besar yang sangat dipentingkan Beijing. Jadi sangatlah wajar bagi para konsumen domestik untuk terburu-buru membeli dan mengoleksinya. Selain itu, janji Beijing kepada Komite Olimpiade Dunia telah merealisasikan 300 juta orang peserta olahraga di atas es salju, juga membuat olahraga musim dingin ini menjadi lebih populer. Tentu saja, souvenir resmi Olimpiade selalu menjadi sumber daya yang langka. Pada saat bersamaan, Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 bertepatan dengan Hari Raya Tahun Baru Imlek, di mana semua pabrik tutup selama liburan festival musim semi. Akibatnya, kekurangan pasokan juga secara objektif meningkatkan kelangkaan ini. Sebagai penyebar budaya Olimpiade Musim Dingin dan Duta Dialog China, Pink Tuntun tidak hanya disukai oleh orang China sendiri, tetapi juga telah menjadi favorit banyak atlet internasional dan netizen asing. Di China, orang-orang menggunakan Pink Tuntun sebagai bahan kreatif, dan mereka sering muncul dalam berbagai acara seperti menggambar, memotong kertas gambar, dan fotografi untuk curhat mewakili Olimpiade Musim Dingin. Pada saat yang sama, ada reporter Jepang yang telah banyak membeli maskot dan memperkenalkannya di acara Olimpiade dan di Jepang. Hingga atlet Ceko yang menunjukkan cinta kasih sayangnya di vlog, atau sampai Raja Monaco yang bergegas memesan untuk anak cucunya. Kehadiran Pink Tuntun yang muncul di acara internasional ini menunjukkan kepada dunia persiapan yang cermat Olimpiade Musim Dingin Beijing dan menyampaikan tradisi budaya keramahan orang Tiongkok kepada dunia. Beijing dengan hati lapang dan terbuka menyambut semua atlet dunia, termasuk atlet negara barat yang cemburu dan memboikot diplomatik Olimpiade olahraga paling bergengsi ini. Banyak atlet asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris, merasa sangat terkejut dengan keramahan penyambutan kedatangan mereka dalam partisipasi kali ini. Karena mereka menyadari bagaimana kelakuan Amerika Serikat dalam menjelekkan dan memboikot diplomatik Olimpiade di China ini.
Para atlet barat sangat terkesan dengan sikap Beijing dan warga China yang penuh semangat sambil mengatakan, ini baru namanya negara besar dan superpower. Di samping itu, ada sebagian netizen mengatakan, dari maskot Pan Pan di Asian Games Beijing 1990 atau maskot Fua Qingqing di Olimpiade Beijing 2008 hingga Ping Tuntun di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, panda sekali lagi menjadi maskot China. Memang sebagai harta nasional China, penampilan lucu panda raksasa telah menarik banyak penggemar di seluruh dunia. Selain itu, panda juga dipercaya sebagai berbagai simbol budaya. Misalnya mata atau kulit panda hitam dan putih yang sejalan dengan kepercayaan Yin and Yang. Penampilannya yang lucu, lembut dapat dianggap sebagai pembawa pesan perdamaian. Panda raksasa telah menjadi pengesahan citra negara China dan telah menjadi sumber kreasi sastra dan seni yang tak ada habisnya. Panda raksasa juga telah menjadi sumber komunikasi eksternal China. Sebagai citra budaya yang paling dikenal, panda dapat melintasi kesenjangan generasi bahasa yang langsung menyentuh hati manusia. Dan tentu saja desain tim kreatif yang berbeda membuat panda bersinar kembali. Baru-baru ini, video animasi seperti tubuh gendut Ping Tuntun tersangkut di pintu, mengepalkan tangan untuk menghilangkan salju, maupun kehadiran di upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin, dan lain sebagainya telah menjadi viral sangat populer di internet. Ping Tuntun telah menjadi hot topic di media mainstream internasional, memperkuat kesan Ping Tuntun di hati para netizen. Sebenarnya, bila kita menelusuri sejak maskot pertama Olimpiade Musim Dingin di Grenoble, Prancis pada tahun 1968, maskot tersebut berangsur-angsur berubah dari statis menjadi dinamis. Maskot bukan lagi gambar kartun sederhana, tetapi telah disertai dengan adegan-adegan menarik dan menggunakan film animasi maupun metode lainnya. Menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan perhatian penonton dan menjadi intellectual property atau kekayaan intelektual Olimpiade yang dapat saling berinteraktif. Kemudian, melalui komunikasi sekunder berbagai media, maskot juga semakin mengakar di hati masyarakat. Panda China yang sama, namun dengan topik cerita yang berbeda. Misalnya, pada tahun 1990, dalam nyanyian lagu Asian Games ke-11 di Beijing bernama Kemuliaan Asia, panda Pan Pan memasuki ribuan rumah tangga orang Tiongkok, menyematkan harapan untuk memenangkan medali emas dan perak, yang juga mewakili harapan rakyat China untuk perdamaian dan persahabatan dunia. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi China semakin menjadi pusat sorotan dunia. Beijing Huaning Ni atau Beijing menyambut Anda yang dinyanyikan bersama oleh maskot Olimpiade Beijing adalah ekspresi kental yang menunjukkan China untuk merangkul dunia. Selain melambangkan fisik yang kuat dan sehat, jiwa yang jujur dan baik hati, Ping Tuntun juga menggunakan cangkang kristal es dan lingkaran cahaya berwarna-warni untuk menunjukkan rasa teknologi dan masa depan. Dengan menggunakan karakter panda untuk menonjolkan konsep koeksistensi yang harmonis antara manusia dan alam, menghadirkan kepada dunia China yang lebih percaya diri dan penuh warna dalam menghubungkan orang-orang dari semua negara tentang masa depan. Dari mengikuti pendaratan satelit Chang'e No. 5 di bulan, hingga menemani penjelajah China dalam ekspedisi berjalan kaki di daerah kutub, langkah kaki Ping Tuntun terus-menerus menembus batas. Semoga maskot Ping Tuntun akan menjadi tanda yang tak terhapuskan dalam sejarah Olimpiade manusia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!